Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, amma ba'd. Shaimin wa shaimat, sahibul mubarak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa lah sesungguhnya kita akan ditinggikan derajat kita di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji serta syukur marilah kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat izinnya lah, berkat nikmat yang diberikan olehnya, sehingganya kita dapat bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di kesempatan hari ini. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Ma'asyiral muslimin, salawat wa serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilal huda wa minaz zulumati ilan nur, kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Lubabah dan juga yaitu Abu Dahda. Abu Lubabah memiliki satu pohon kurma di pekarangan rumahnya, dan pohon itu cukuplah rindang hingga buahnya menimpa rumah tetangganya atau menjulur kepada rumah tetangganya. Kalau zaman dulu rumah itu tidak memiliki atap yang bagus, ya kadang-kadang kalau itu atapnya terbuka begitu. Jadi ketika misalnya ada buah yang jatuh, akan jatuh ke dalam rumah orang tersebut. Dan ternyata di dalam rumah tersebut ada anak yatim yang berada di situ. Kemudian anak tersebut ketika setiap pagi ia melihat ada buah kurma yang jatuh ke pekarangan rumahnya, lalu ia memakannya. Abu Lubabah mengetahui hal itu, tetapi ia tidak rela, ia tidak mau bahwasanya buah tersebut diambil dengan cuma-cuma. Lalu ia mengadukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku memiliki pohon yang dimana pohon itu berbuah dan buahnya itu jatuh ke tempat pekarangan tetangga, dan aku tidak rela, aku tidak mau bahwa orang tersebut mengambil hak mengambil daripada buah tersebut. Kemudian berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lalu Rasulullah SAW mendatangi orang tersebut dan berkata, kenapa engkau mengambil sesuatu yang bukan milikmu, mengambil sesuatu yang bukan menjadi hakmu? Lalu anak tadi berkata, ya Rasulullah, kami mengira bahwasanya di situ ada hak kami sebagai anak yatim. Pada saat itu Rasulullah tidak mengetahui bahwasanya di situ ya ada anak yatim. Di situ bahwasanya ia adalah anak yatim. Rasul baru mengetahuinya pada saat ia berbicara pada saat itu. Lalu berkatalah Rasulullah SAW kepada Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, wahai Abu Lubabah, maukah engkau aku janjikan engkau untuk mendapatkan satu pohon kurma di surga, satu pohon kurma di surga yang apabila engkau berjalan selama setahun belum cukuplah satu daunnya, dan di situ dijaga oleh malaikat Jibril. Lalu berkatalah Abu Lubabah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahwasanya itu adalah harta satu-satunya milikku. Harta yang aku miliki hanya itu saja ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya sudah kalau begitu pulanglah saja kalian. Kemudian pulanglah mereka ke tempat mereka masing-masing. Lalu di perjalanan itu adalah Abu Darda menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bahwasanya aku mendengar pembicaraanmu dengan Abu Lubabah. Kemudian Abu Darda melanjutkan pembicaraannya, wahai Rasulullah, jika aku dapat membeli pohon kurma itu dan memberikan kepada anak tersebut, apakah aku mendapatkan hal yang sama seperti yang kau janjikan kepada Abu Lubabah? Rasul pun langsung berkata kepada Abu Darda, engkau akan memperoleh hal yang sama wahai Abu Darda. Kemudian dikejarnya Abu Lubabah pada saat itu, dikejar dan ia menemui Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, wahai Abu Lubabah, tahukah engkau siapa aku? Ia mengatakan, engkau adalah Abu Darda. Ya wahai Abu Lubabah, tahukah engkau kebun kurma yang dimiliki oleh Abu Darda? Lalu Abu Lubabah berkata, ya saya tahu bahwasanya kebun kurma itu amat subur, pohonnya banyak dan mata airnya pun mengalir setiap hari. Ya, itu memang benar. Kalau begitu, aku akan menukarkan satu pohon yang ada di pekaranganmu
dengan 600 kalau tidak salah, dengan 600 pohon yang ada di kebun. Kemudian ia mengatakan, ya, saya mau ditawari satu pohon di surga. Ia tidak mau, tetapi ketika ditawari untuk ditukar dengan daripada kebunnya Abu Darda yang terdapat di dalamnya itu 600 pohon, ia mengambilnya. Pulanglah Abu Darda dan kembali menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, aku sudah membelinya pohon kurma tersebut dan aku akan memberikannya kepada anak tersebut. Kemudian diserahkannya pohon tersebut dan ia membawa anak berkata kepada anak tersebut, makanlah sesukamu karena pohon itu sudah menjadi milikku. Sudah menjadi milikmu. Kemudian dibawalah Abu Lubabah ke kebunnya Abu Darda dan diberikannya pohon kurma tersebut yang berada di dalam kebun-kebunnya Abu Darda pada saat itu. Pada saat dia sampai ke kebunnya pada saat itu, didapatinya istrinya sedang mengambil buah kurma yang jatuh di kebunnya tersebut. Lalu berkatalah, wahai istri, ini buku sudah tidak menjadi milik kita lagi, melainkan ini sudah aku jual. Lalu istrinya berkata, engkau jual kemana ya wahai Abu Darda? Aku menjualnya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku tahu jika aku menjualnya kepada Allah, bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang salah. Lalu istrinya pun berkata, baik, sungguhnya engkau bagus wahai Abu Darda, karena itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, ketika itu istri daripada Abu Darda mendukung Abu Darda untuk menjualnya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itulah ia pulang dan kebun itu diserahkannya kepada Abu Lubabah, dan setelah itu dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, apakah aku dapat kebun kurma, ya, satu pohon kurma ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bukan hanya satu yang kau dapat, tetapi kebun kurma yang amat sangat banyak pohonnya, yang buahnya ke bawah. Begitulah yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mendoakan daripada Abu Darda ini. Kemudian hidupnya di dunia jauh lebih baik, hartanya bahkan kekayaannya pun terus menerus melimpah, dan hingga sampailah hartanya pun melimpah, dan kemudian apa yang dijanjikan Rasulullah SAW pun tetap ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian dan bila ada hikmah demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya, inspirasi pada hari ini. Di kesempatan yang berbahagia kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kalimat-kalimat dan apabila apa yang saya bicarakan ini ada manfaatnya, itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bagaimana kita dapat bersedekah dengan apa yang kita miliki. Maka sesungguhnya janji Allah ketika kita bersedekah dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya dan yang terbaik, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik lagi. Demikianlah hadanallahu wa iyyakum ila liqa'a salam uzur maqala wa la tanzur man qala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.